Halo pejuang CPNS, di channel ini kita akan membahas tes wawasan kebangsaan materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum masuk pembahasan, di sini kita akan memberikan tips dan trik supaya kalian mudah untuk mengingat materi pembahasannya ya. Yang pertama, kalian harus mengingat tanggal atau tokoh yang ada dalam pembahasan ya. Terus harus mengingat atau memahami sebab akibat dalam suatu peristiwa. Serta kalian harus banyak latihan soal ya. Karena dengan memperbanyak latihan soal-soal, kalian akan terbiasa saat nanti kalian terjun langsung di ujian yang sebenarnya. Kita lanjut ke pembahasan inti ya, pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Menurut bahasa, Bhinneka artinya beraneka, tunggal artinya satu, Ika artinya itu. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri dari beragam budaya, bahasa, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia harus sangat bangga karena dengan keberagamannya kita tetap satu kesatuan dan bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Nah, dalam keberagaman konteks negara Indonesia bisa kita lihat kalau Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, adanya 1.340 suku bangsa, 652 bahasa, dan ada 6 agama. Nah, sudah dibuktikan ya bagaimana beragamnya kesatuan di negara kita Indonesia ini. Adapun untuk prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama adalah common denominator, yang artinya adanya asas yang sama dalam setiap agama atau kepercayaan. Contohnya seperti pengalaman sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tidak bersifat sekretariat dan eksklusif, yang artinya tidak memihak dan menganggap suatu kelompok tertentu adalah yang paling baik. Jadi kelompok di sini maksudnya suku bangsa, ras atau bahasa, dan yang lainnya semuanya itu sama rata. Tidak ada yang baik ataupun yang lemah. Yang ketiga, bersifat konvergen, artinya tidak menjadikan perbedaan menjadi suatu hal yang dibesar-besarkan. Dan yang keempat ada pluralistik, yang artinya menghargai perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan setiap budaya atau ras atau bahasa yang berbeda untuk menjaga keunikannya. Nah, jadi inti dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini saling menghargai dan paham kalau orang lain punya ciri khas masing-masing ya, sehingga tidak saling mengganggu atau menjatuhkan satu sama lain, karena semuanya harus saling berjalan bersamaan dan juga berdampingan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini juga memiliki fungsi ya teman-teman. Nah, di antaranya menciptakan dan menjaga kesatuan bangsa, membangun kehidupan nasional yang toleran, sebagai rambu-rambu dalam peraturan dan kebijakan negara, mewujudkan perdamaian Indonesia. Nah, jadi ini ya beberapa fungsi kenapa Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi pedoman negara Indonesia. Sebelumnya, untuk para pejuang ekstra, kalian bisa berlangganan di channel kami untuk mendapatkan konten eksklusif lainnya seperti latihan soal intensif, bahas soal lebih dalam, rangkuman, latihan soal, diskusi grup, soal harian, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa kalian dapatkan dengan berlangganan.